Bertemu kembali dengan Kanifa Channel. Pada video sebelumnya sekilas tentang update pembangunan jalan tol Cisumdawu seksi 6. Pada seksi 6 ini sepanjang 6,07 km yang dibagi dua fase, yaitu fase 6A dan fase 6B yang berlokasi antara Ujung Jaya dan Kertajati Majalengka. Trase awal disebut-sebut Ujung Jaya Dawuan. Namun karena adanya perubahan trase, maka jalan tol ini berakhir di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Progresnya hingga saat ini sudah land clearing dan pemadatan tanah. Aktivitas alat berat juga sudah lumayan masif di seksi 6 ini. Bagaimana dengan seksi 4 dan seksi 5? Mengutip berbagai sumber, seksi 4 dan 5 ini sudah mulai ada pengerjaan fisik di lapangan. Adanya alat-alat berat di lokasi seksi 4 dan seksi 5 sudah mulai terlihat. Namun di lapangan masih ada kendala. Contohnya di seksi 5 ada kekhawatiran masyarakat di Kecamatan Conggeang, Desa Cibereye. Konon karena proses pembayaran lahan belum dilakukan. Mimin mencoba mencari tahu informasi. Rupanya di Desa Cibereye, lahan yang terkena dampak sebanyak 349 bidang dan baru 86 bidang yang dibayarkan. Masalah sisanya belum ada kesepakatan harga yang jelas. Dari pihak pelaksana teknis konstruksi lapangan hanya akan menggerakkan alat-alat berat untuk bidang lahan yang sudah dibayarkan. Mungkin untuk mengejar target selesai akhir tahun 2021 ini, diharapkan jalan tol Cisumdawu bisa beroperasi. Citra sebagai pembangunan jalan tol terlama di dunia, mengutip pernyataan Pak Camat Sumedang Utara agar tidak lagi melekat. Mimin hanya berharap semoga semua permasalahan yang ada bisa diselesaikan dengan baik. Win-win solution lah, istilahnya mah everybody happy. Bila kita komparasikan dengan seksi 1, 2, dan 3 yang hampir rampung, dapat kita analisa bahwa trase sepanjang seksi 1, 2, dan 3 banyak mengambil lahan negara sehingga bisa cepat selesai. Utamanya seksi 3 Sumedang Cimalaka, menurut data monitoring BPJT telah lama selesai. Itu pun masih ada lahan yang alot pembebasannya di seksi 1 dan seksi 2. Pada seksi 3, pembangunan konstruksi telah selesai 100%. Namun, progres terakhir cukup menggembirakan. Pembangunan konstruksi jalan tol di seksi ini optimis selesai pada akhir tahun 2021. Kembali ke seksi 4 dan seksi 5, kita bisa melihat data citra satelit Sentinel-2A per 5 Juni 2021 ini. Progres konstruksi masih jauh untuk menyambungkan antara jalan yang sudah selesai di seksi 3 Cimalaka ke Ujung Jaya. Jika kita lihat dalam peta ini, Mimin sempat berpikir, kenapa trase di seksi 4, 5, dan 6 tidak melewati hutan jati yang dapat kita lihat sepanjang jalan arteri dari Sumedang ke Majalengka. Dari peta ini, perkiraan Mimin lahan ini adalah milik perhutani. Kenapa trase tidak melewati jalur ini? Bukankah secara topografis juga lebih landai dan bukit-bukit pun tidak terlalu menjulang tinggi untuk lahan hutan jati ini? Mimin nggak tahu ya, apakah mungkin dahulu trase dibuat melalui jalur tanah warga agar warga dapat pengganti yang bisa digunakan sebagai modal usaha dan lain-lain. Ada juga menurut sumber lain bahwa lahan hutan tersebut juga digarap oleh beberapa penggarap secara legal. Mungkin juga masalah pembebasannya kian menjadi lebih pelik juga. Barangkali ada teman-teman yang tahu bisa berdiskusi di kolom komentar apa yang menyebabkan sangat alotnya pembebasan lahan untuk jalan tol Cisumdawu. Dahulu waktu wacana tol Cisumdawu muncul, idenya bukan untuk Bandara Kertajati yang memang belum ada wacana itu sama sekali, tetapi untuk mempersingkat jarak tempuh antara Bandung dan Majalengka. Bahkan saat itu belum ada wacana jalan tol Cipali. Namun dinamika berkata lain. Jalan tol Cisumdawu kesalip oleh jalan tol Cipali yang jauh lebih panjang dari tol Cisumdawu dan direncanakan lebih belakangan. Jadi, jika ada yang bertanya, yakinkah akhir tahun 2021 ini tol Cisumdawu selesai? Mimin yakin, setidaknya untuk seksi 1, 2, dan 3 yang dimulai dari Simpang Susun Cileunyi, Sumedang dan berakhir di Cimalaka bisa selesai pada akhir tahun 2021. Bahkan, Mimin yang mudik ke Majalengka dan Cirebon lumayanlah dapat menghindari kemacetan di Pasar Tanjung Sari. Selanjutnya, melalui jalan arteri kembali lagi untuk menuju ke Majalengka, dan untuk menuju ke Cirebon
Mimin akan masuk lagi pintu tol Kertajati melalui tol Cipali.